Ya, salam saudara. Sore hari ini, di mana tema pengajaran yaitu membangun membangun tembok manusia roh kita. Saudara terkasih, kita perlu ya menyadari bahwa di tahun 2021 ini kita sedang mempersiapkan diri, bahkan bukan lagi mempersiapkan diri, tapi siap untuk mengalami satu kegoncangan besar, ya, mengalami peperangan besar, tetapi di balik peperangan ada jarahan yang sangat besar. Amin. Ya, sebab itu saudara, kita tidak perlu takut ya menghadapi situasi apapun yang sedang terjadi. Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita membangun manusia roh, ya, membangun manusia roh yang dimana dalam 2 minggu kemarin ya di doa pagi saya menjabarkan setiap season demi season ya, ada 12 tembok yang sedang dibangun di manusia roh kita, dan mungkin hari ini saya tidak bisa menyelesaikan yang 12-nya, mungkin hanya sebagian ya, tapi ya saya akan belajar menyampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan ya. Pelan-pelan kita ikuti iramanya Roh Kudus ya. Terutama kita akan buka dulu dalam Nehemia pasal yang ketiga, pasal yang pertama ayat ketiga. Saudara, inilah dasar di mana kita membangun tembok manusia roh kita ya. Pada saat itu Nehemia mendapat kabar bahwa di Yerusalem sedang porak-poranda baik secara fisik maupun secara roh ya, rohaninya. Nehemia 1 ayat ketiga dikatakan, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar. Ya. Dan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, di sini dikatakan, Yerusalem telah menjadi reruntuhan, dan pintu-pintu gerbangnya ya telah terbongkar. Ya, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara terkasih, dan dikatakan, saudara, ada kesukaran yang sangat besar. Ya, keadaan sedang tercela. Saudara, sekali lagi, ya, tembok itu bicara pertahanan. Ya, dan yang selanjutnya, ajakan Nehemia kepada bangsanya. Nehemia pasal 2 ayat 17 dikatakan, berkatalah aku kepada mereka, ya, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Saudara terkasih, ajakan Nehemia ini untuk membangun ya tembok kembali supaya apa, saudara? Supaya kehidupan bangsa Israel ya, Yerusalem tidak mengalami satu yang tercela atau serangan-serangan daripada musuh. Ya, saya akan baca juga dalam Nehemia 7 ayat 1 dikatakan, setelah tembok selesai dibangun, aku masang pintu-pintu lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Saudara terkasih, nah tembok itu bicara tentang satu dinding yang sangat tebal dalam sebuah bangunan, ya, saudara, dan fungsinya adalah untuk perlindungan ya, dan untuk membatas atau perbatasan dari area musuh ya, pemisah antara yang di luar dan yang di dalam, sehingga tembok itu melindungi penduduknya di dalam kota ya. Yang ketiga adalah untuk mempertahankan ya satu kekuatan kekokohan ya. Jadi saudara, bagaimana kita bisa mengalami tembok itu bisa kuat kokoh, tergantung saudara ya cara bagaimana kita membangun tembok tersebut. Nah, saudara, mengapa kita perlu membangun tembok manusia roh kita di dalam Tuhan? Ya, supaya manusia roh kita ya menjadi kuat, menjadi kokoh, ya, tidak dapat diserang oleh kuasa-kuasa iblis. Saudara, cara bagaimana iblis menyerang ya manusia roh kita? Saudara, ternyata ya pada saat saya menyampaikan firman di setiap pagi, di mana temanya membangun tembok manusia roh, saudara, tanpa kami sadari, kami di Nafir ini juga sedang mengalami hal yang sama, saudara.
Ya. Jadi saudara, beberapa hari ini tanpa kami sadar kami sedang dibawa Tuhan ke area ini, saudara, membangun tembok manusia roh, ya. Nah, saudara, di sini ada 12 macam tembok manusia yang harus dibangun, ya, di dalam jiwa maupun di roh kita. Ya, saudara. Oke. Jadi saudara, kita perlu tahu, ya. Oke. Jadi di sini saudara, kita lihat dulu pengertian dan fungsi tembok supaya kita bisa menangkap lebih jelas lagi, saudara, ya. Ya, fungsi daripada tembok itu pengertiannya adalah satu, tempat perlindungan, ya, seperti kubu pertahanan lah. Yang dua adalah pembatas atau perbatasan dari area musuh, saudara, ya. Seperti apa? Tembok Cina, ya, tembok di Israel, ya, saudara, ya. Tembok itu adalah tempat di mana perbatasan pemisahan antara yang di luar dan di dalam, saudara. Dan tembok juga bicara tentang pertahanan yang kuat, yang kokoh. Jadi bagaimana kita bisa punya tembok yang kuat, yang kokoh, manusia roh kita yang kuat dan kokoh, sebesar apa kita membangun manusia roh kita, ya. Saudara, apa yang kita perlu bangun di sini, saudara? Di sini ada 12 macam tembok yang harus kita bangun di dalam jiwa dan di dalam roh. Ya, saudara, ya. Pertama, saudara, ya, yang kita harus bangun adalah tembok iman. Tembok iman ini artinya kita harus bergaul karib dengan firman-Nya, firman Tuhan. Ya, di dalam firman ini, saudara, ya, yaitu pribadi Tuhan sendiri, ya. Karena saudara, kenapa kita perlu membangun manusia iman kita, saudara? Karena untuk supaya mendapatkan kunci segala mujizat atau hidup dalam supranatural Elohim. Saudara, karena firman Tuhan berkata, ya, kalau kita tuh punya iman sebiji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Saudara, nah ayat-ayatnya saya nggak baca, karena kalau saya baca ini nanti waktunya nggak cukup. Jadi nanti saudara, setelah pengajaran, kita akan bagikan PowerPoint-nya lewat WA, lewat nanti di sini di-share, ya, saudara, ya. Dan saya maknanya aja. Jadi bagaimana sih kita membangun tembok iman? Saudara, hari-hari ini kan kita sedang mengalami namanya masa-masa susah, masa-masa sulit, ya. Yang paling simpel aja, bagaimana kita terhindar dari COVID. Nah, saudara, ya, bagaimana kita juga terhindar dari yang namanya resesi ekonomi, saudara. Bagaimana supaya iman ini bisa bertumbuh di masa-masa sulit, saudara. Dikatakan kita harus bergaul karib dengan firman-Nya, saudara. Artinya kita ini harus menjadi orang yang punya waktu, ya, quality time dengan Tuhan dan firman. Artinya kita bukan hanya sekedar membaca firman, tetapi kita juga harus punya waktu untuk merenungkan firman. Kita bukan hanya mendengar firman, tapi merenungkan. Saudara, karena banyak orang hanya mendengar, membaca firman, tetapi mereka melupakan yang dimana merenungkan firman Tuhan. Kenapa, saudara, kita perlu merenungkan, saudara? Supaya kita ini mendapatkan pengertian-pengertian yang ilahi. Karena gini, sifat daripada Tuhan itu, ya, tidak pernah dia membukakan sebuah pemahaman, pengertian, hikmat, kalau kita tidak pernah serius menginginkan sebuah pengertian yang dimaksud Tuhan. Sebuah hikmat yang daripada Tuhan. Jadi saudara terkasih, kalau kita ini hanya gini, oh iya, oh ngerti, sebatas pengertian pikiran, sebatas pengertian akal budi kita, maka kita nggak akan bisa menembus, ya, setiap benih atau kuasa mujizat yang sesungguhnya Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Atau kemenangan yang sesungguhnya sudah Tuhan persiapkan buat setiap kita. Jadi saudara, setiap kali, bahkan setiap hari, kita ini selalu melewati yang namanya peperangan roh, saudara. Sadar dan tidak sadar, setiap hari loh, saudara, kita ini harus melewati yang namanya peperangan roh. Buktinya apa, saudara? Misalnya, satu contoh. Kalau kita nih, pagi, mau bangun aja doa pagi. Nah, ada beberapa saudara susah banget doa pagi. Nah, ini juga peperangan. Bagaimana kita bisa memutuskan apa yang kita mau lakukan. Dan bagaimana kita bisa mematikan, mengalahkan kedagingan
itu juga peperangan, saudara. Nah, saudara terkasih, nah, saudara, bahkan pada saat misalkan kita sudah live streaming aja di doa pagi, saudara, untuk kita bisa fokus, itu juga kita peperangan. Bagaimana hati kita, pikiran kita, telinga kita, bahkan mata kita mendengar, melihat, menangkap dengan fokus. Ini aja butuh peperangan, saudara. Saudara, karena setiap orang yang live streaming setiap pagi, saya melihat, ya walaupun saya tidak melihat secara mata jasmani, tapi saya melihat dengan mata roh saya. Gak semua orang fokus, saudara, dengan apa yang disampaikan lewat pujian, apa yang kita nyanyikan, bahkan apa yang disampaikan lewat firman Tuhan. Kenapa, saudara? Pertama, mengapa kita tidak bisa fokus, saudara? Ya, mengapa kita tidak bisa fokus hati, pikiran, saudara, dan telinga kita? Karena satu, kita tidak merasa haus, saudara. Kita tidak merasa lapar dengan firman Tuhan. Kita hanya melakukan sebuah rutinitas. Kalau kita ngomong jujur, saudara, mengapa kita tidak bisa menangkap ya rema-rema firman Tuhan? Kita tidak bisa menangkap benih yang ilahi. Bahkan kita tidak bisa menyambar itu dengan kuat. Bahkan sampai menangkap hikmat Tuhan. Karena, saudara, sama ketika kita menyodorkan makanan atau memberikan makanan kepada orang yang tidak terlalu lapar. Maka ketika tidak terlalu lapar, dia tidak terlalu menginginkan makanan itu, saudara. Ya. Jadi, saudara terkasih, Tuhan hanya menyingkapkan hikmat dan pengertian kepada setiap orang yang hatinya haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar akan firman. Saudara, buktinya seperti apa kalau kita ini adalah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan? Saudara, kita akan lebih konsentrasi di hadirat Tuhan. Kita akan lebih sungguh-sungguh menyembah, sekalipun situasi, kondisi, keadaan sekeliling kita sepertinya tidak mendukung kita. Mungkin kita lagi sakit, mungkin kita lagi kondisi berbeban berat, mungkin lagi banyak pikiran, tapi kita berani dan rela melepaskan, mengebaskan semuanya demi kita mengejar hadirat Tuhan. Ya, dalam pujian kita akan lebih sungguh-sungguh, saudara. Seperti misalkan tadi, ajari aku mengerti perasaanmu. Jadi bukan sekedar nyanyi, ajari aku mengerti perasaanmu, sementara lidah kita menyanyi, pikiran kita melayang kemana-mana, hati kita sedang galau, saudara. Padahal nyanyian tadi menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan sampai dia bisa menerima dan merasakan apa yang kita rasakan. Jadi ini harus sampai ke hati Tuhan. Ini cara kita menyajikan pujian penyembahan yang dapat ya menjamah hati Tuhan. Ya. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sebuah kerinduan, ya, sebuah jeritan, bahkan sebuah mimpi disampaikan ke hati Tuhan. Jadi saudara, hati ini saudara ya melepaskan sebuah atmosfer roh ya, kehausan, gelora, cinta dengan lepaskan kuasa perkataan dari mulut kita ya. Dan di pikiran ini saudara, kita sedang menciptakan sebuah perjumpaan, bahkan percintaan dengan Tuhan. Sehingga saudara, di roh itu akan terjadi suatu perpaduan. Roh Tuhan dengan roh kita, hati Tuhan dengan hati kita. Sampai dia menyatu. Sampai atmosfer di sekeliling kita merasakannya. Nah, saudara, seperti itu. Jadi, kembali lagi. Firman yang dikatakan bergaul karib dengan firman itu bukan hanya monotin secara Alkitab atau secara hamba Tuhan berkhotbah atau secara kita membaca firman. Bahkan di pujian, di penyembahan, itu juga kita bisa yang namanya bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman. Karena di setiap pujian itu juga mengandung firman Tuhan. Nah,
Saudara terkasih, kembali lagi, kita harus bergaul karib dengan firman-Nya. Ya, artinya membaca, mendengar, merenungkan, menggali, saudara. Dan ketika kita mendapat remanya, kita setia melakukan. Pada saat kita melakukan, saudara, disitulah iman akan tumbuh, saudara. Kalau iman ini tumbuh, maka ada satu kekuatan, ada paradigma yang diubahkan, saudara. Ada powerful yang daripada Tuhan mengurapi kita, sehingga benih iman yang tumbuh di hati kita membuat kita punya kuasa untuk melepaskan setiap mujizat, setiap perkataan-perkataan kuasa keajaiban, bahkan membalikan keadaan, saudara. Yang tidak ada menjadi ada. Bahkan kita punya otoritas untuk membuat Tuhan mereka-rekakan yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak ada menjadi ada. Ya, seperti itu, saudara. Jadi supaya kita bisa membangun tembok iman kita bergaul dengan firman. Saudara, yang kedua, makna daripada membangun tembok iman dalam firman. Saudara, kita akan punya perisai iman. Artinya setiap serangan-serangan roh jahat, lewat intimidasi, lewat keadaan, lewat situasi apapun, kita punya perisai iman mengapa? Menangkis setiap panah-panah musuh. Kalau kita membangun manusia roh iman kita, saudara. Ya, jadi saudara, ketika kita punya iman, kita ini akan tahan di dalam yang namanya badai, tekanan, persoalan, pergumulan akan membuat kita menjalaninya jauh lebih tenang, jauh lebih kuat, bahkan lebih berhikmat. Ya, inilah fungsi di mana kita membangun tembok manusia roh kita secara iman. Ya, iman ini harus digaris ke depan karena iman ini adalah senjata firman Tuhan. Iman adalah kekuatan roh kita, saudara. Jadi dikatakan juga tanpa iman manusia tidak berkenan sama Tuhan. Ya, selanjutnya adalah tembok belas kasih atau kemurahan hati. Saudara, ini bicara hati dan perkenanan Tuhan. Saudara, ibarat rumah, saudara, ya, ini ruang 9 buah roh, saudara, yang dimana orang yang suka atau penuh belas kasih dan pengampunan. Orang yang sukanya, saudara ya, punya pemerhati, punya belas kasih, mudah mengampuni, saudara ya. Mengapa kita ini perlu membangun tembok yang penuh belas kasih, penuh kemurahan hati, saudara? Supaya kita mendapatkan perkenanan daripada Tuhan, saudara. Karena belas kasih atau kasih itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Jadi kalau kita melakukan kasih, kita melakukan pengampunan, kita punya belas kasih, secara tidak langsung kita menarik hadiratnya, hatinya turun memenuhi hati kita. Dan kita membuat Tuhan itu bertahta di hati kita. Saudara, sebab itu saudara terkasih, orang-orang yang penuh belas kasih itu ada orang-orang yang sangat mudah untuk berjumpa atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami jamahan Tuhan. Karena apa? Hatinya ini saudara, selalu punya ketulusan, selalu punya kelembutan, saudara. Saudara terkasih, orang-orang seperti inilah yang selalu mudah mengalami daripada jamahan Tuhan, mengalami pengurapan Tuhan. Tapi kalau yang sebaliknya, saudara ya, orang yang penuh dengan kebencian, kesombongan, keangkuhan, ini orang-orang yang cuek, saudara. Nah, saudara terkasih, kalau kita ini orang yang penuh belas kasih, satu kali, saudara ya, ketika ada orang yang mengalami ikatan roh yang begitu jahat, saudara, dikuasai dengan roh jahat, saudara, dan Tuhan itu nggak suruh saya nengking loh, saudara. Tuhan cuma suruh saya memeluk dia. Tuhan cuma suruh saya mengatakan, saya mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Bapa mengasihimu. Saudara, tiba-tiba anak ini mulai manifestasi, saudara. Hanya karena Tuhan mau saya menyampaikan isi hati Tuhan bahwa Bapa sayang kepadamu. Saya mengasihimu. Saudara, saya percaya orang yang hatinya penuh belas kasih, saudara ya,
di dalam muatan hatinya itu ada roh Tuhan yang sangat kuat. Ya, orang-orang yang seperti ini adalah wadah daripada Tuhan. Maka saudara, dia akan mudah sekali ya, mengusir atau menghancurkan setiap siasat-siasat roh jahat. Saudara, ketika saya mengatakan, bangkit ya, Bapa mengasihimu, engkau anak yang dikasih. Wah, langsung dia bilang gini, tidak, saya benci semua. Nah, saudara, itulah pada saat Tuhan menyatakan kasih, roh jahat ini akan keluar, saudara. Ya, itu seperti dipancing, saudara, ya. Supaya dipancing sehingga racunnya itu keluar. Saudara, coba, ketika saudara menghadapi orang-orang yang kepahitan, nggak usah didoain, saudara. Ya, kadang-kadang kalau kita doain dia malah tersinggung, saudara. Apalagi kalau kita ngomong firman Tuhan, wah, karena orang-orang yang pahit, orang-orang yang penuh kebencian itu biasanya orang-orang yang trauma, saudara. Ya, jadi saudara terkasih, lebih baik kita sentuh saja dengan kasih, ya, kita peluk dia, ya, bagaimana Tuhan aja memimpin, saudara. Jangan berjalan dengan kebiasaan, ya, saudara. Itulah caranya kalau kita ini menjadi orang yang rajin, ya, punya belas kasih, punya kemurahan hati. Saudara, contohnya, saudara, orang yang penuh dengan belas kasih itu adalah siapa ya? Oke, seperti orang Samaria, ya, yang melihat orang Yahudi yang diserang oleh penyamun, saudara, ya. Ketika dia melihat itu, hatinya tuh tergerak oleh belas kasih. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan. Nah, ketika kita ini punya hati yang penuh dengan belas kasih, kita terus bangun, maka saudara, iblis ya nggak akan pernah bisa menjamah kita. Oh ya, saudara, saya sedikit memberitahu yang dimana kalau kita membangun ya tembok, ya saudara, ya, kalau ada sedikit aja lubang, saudara, di tembok tadi, maka saudara, kalau tembok itu, saudara, lubang sedikit aja, bisa nggak kira-kira terus dikorek, lama-lama lubangnya besar nggak? Pasti, saudara, lubang itu akan semakin besar. Apalagi kalau temboknya itu ya bangunannya nggak kuat, semennya nggak kuat, saudara. Ya, semen itu perekat. Kalau semennya itu nggak kuat, saudara, cuma mungkin dipaku sudah rontok, saudara. Ya, nah artinya ini, saudara, bangunan ini tidak kuat. Artinya bangunan yang rapuh, saudara, itu dibangun dengan apa, saudara? Pertama, tidak ada iman, saudara, ya. Yang kedua, saudara, karena apa? Tidak adanya belas kasih. Orang yang tidak punya kemurahan hati tidak akan punya kekuatan di dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari saudara ya menjadi orang yang selalu punya belas kasih. Saya keliru ini. Ternyata ini harusnya kedua kesetiaan ini ya. Oh iya, maaf saudara ya. Inilah karena dadakan. Saudara mohon maklum ya. Jadi, oke. Jadi saudara terkasih, saya lanjut aja ya tentang tembok belas kasih. Jadi artinya gini, kalau saudara mau menjadi orang yang tidak mudah digoncangkan oleh iblis, saudara ya, jadilah orang yang selalu mudah punya belas kasih, mudah memperhatikan, mudah mengampuni, saudara ya. Apalagi kalau kita ini mudah mengampuni, saudara ya. Jadi saudara bisa baca di Galatia, saudara, tentang 9 buah roh, ya, kasih, kemurahan hati, kelemah lembutan, kebaikan, pengampunan, dan bla bla. Kalau kita punya itu, wah, itu pertahanan temboknya akan kuat, saudara, secara roh. Saudara, yang selanjutnya adalah tembok kesetiaan. Jadi kesetiaan ini kapanpun, apapun yang dibutuhkan selalu siap. Ya, kesetiaan ini melambangkan orang yang berjaga-jaga, orang yang selalu siaga. Ya, hati yang selalu sepakat kapanpun Tuhan mau hidup ini untuk di-upgrade, saudara. Ya, artinya orang yang selalu sepakat dengan Tuhan. Ya, setia itu artinya selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga, ya, selalu siaga, setia, saudara. Nah,
Tapi ada saudara ya, orang yang setia, ya, tetapi dia tidak punya kualitas di dalam kesetiaan itu, saudara. Nah, hanya orang yang cuma setor buka, ya, apalagi saudara, kesetiaan yang tidak tulus, saudara. Ini, saudara, tidak akan kuat, ya, tidak akan pernah kuat, saudara. Jadi kesetiaan kita bangun di manusia roh kita itu disertakan kesetiaan yang punya kualitas, artinya kesetiaan yang tulus, yang murni, saudara ya. Semua yang kita lakukan kesetiaan itu hanya satu, saudara. Karena apa? Kita ingin, saudara, selalu dekat dengan Tuhan, ya. Kita ingin sebagai rasa bakti kita kepada Tuhan, rasa hormat kita kepada Tuhan, dan memang kita menyadari bahwa kita harus ya selalu dekat dengan Tuhan, bahkan melayani hatinya Tuhan. Saudara, orang-orang yang setia, saya memperhatikan dan saya sudah membuktikan, orang-orang yang setia selalu punya pertahanan, saudara ya. Orang-orang yang setia di dalam Tuhan, selalu Tuhan itu perhitungkan. Nah, hanya saja saudara, biarlah kita lebih memperhatikan kesetiaan kita selama ini, ya, itu harus jelas, harus murni, saudara ya. Artinya kita kalau setia sama Tuhan, bukan karena untuk kita supaya diberkati, saudara ya. Bukan supaya apa yang kita doa-doa kita tuh Tuhan semuanya menjawab. Tidak, saudara. Kesetiaan itu tidak tulus, ya. Kalau kesetiaan kita itu tulus, itu seperti tembok yang dibangun kokoh dan kuat. Nah, tapi kalau kesetiaan itu tidak tulus, itu seperti tembok yang tidak punya kekuatan, tembok yang rapuh, saudara ya. Baru diketok satu palu udah, saudara pasti udah mulai rontok-rontok. Ya, artinya begitu kena goncangan, wah sudah nggak kuat lagi, saudara, sudah nggak setia lagi. Atau bisa saja setiap setia, tapi sama ngomel-ngomel, gitu, saudara ya. Ada nggak kira-kira, pernah nggak saudara melihat orang yang setia beribadah, setia melayani Tuhan, tapi karakternya nggak pernah berubah, sifatnya nggak pernah berubah, terus jadi batu sandungan? Ini seperti membangun tembok yang rapuh, saudara, nggak kuat, pertahanannya nggak kuat. Ya, bahkan orang-orang yang punya kesetiaan seperti ini kesetiaan palsu, malah bisa dipakai iblis, saudara, menjadi penghalang-penghalang untuk pertumbuhan rohani yang lain, saudara. Ya, menjadi benalu. Saudara, mari saudara, jangan sampai tembok kesetiaan kita bangun itu menjadi penalu, menjadi batu sandungan buat orang lain. Sampai orang lain shock ya. Sampai satu kali gini, Bu, saya tuh heran loh, Bu. Ini orang setia doa, setia baca firman Tuhan, setia lain itu, tapi marahnya ampun, Bu, emosinya ampun, Bu, ya. Setan bisa pingsan lihat dia, Bu. Bahkan dia lebih jahat dari setan. Nah, ini saudara. Pernah nggak lihat orang seperti ini? Saya dulu seperti itu, saudara. Ya, emosinya tinggi, tapi setia. Ya, saudara, kalau orang-orang belum sampai mengalami proses Tuhan, sampai bukan hanya diremukkan, sampai lembut, saudara ya, itu akan temperamen tidak akan berubah, saudara. Ya, jadi saya yang dulu tuh seperti itu. Wah, doa oke, puasa oke, tapi emosi tetap oke, saudara ya. Bahkan bisa lebih galak dari setan, ya saudara ya. Maka saudara, kalau kita tidak menyadari dan tidak punya pengertian dengan apa yang kita bangun, ujungnya apa? Seperti membangun di atas dasar pasir. Nah, saudara terkasih, mari bagaimana kita punya pertahanan kesetiaan, bagaimana membangun tembok manusia roh dengan setia sampai iblis tidak bisa merobohkan. Kesetiaan kita harus murni, harus tulus, saudara, di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia tulus, ya, di hadapan Tuhan pasti lebih tulus, saudara. Ya, kalau manusia yang kita lihat aja kita bisa tulus, di hadapan Tuhan juga pasti tulus. Tapi banyak orang tuh begini, saudara. Di hadapan Tuhan, oh Tuhan, silakan bla bla bla, sepertinya tulus banget. Begitu di hadapan manusia, bulus, saudara. Ya, ada perbedaan yang signifikan. Di hadapan Tuhan tulus, di hadapan manusia bulus, saudara. Dia pikir Tuhan bisa dibohongin, saudara ya. Orang-orang seperti ini orang bodoh, saudara. Ya, emangnya Tuhan bisa sia-sia?
Jadi kalau bagaimana kita membangun sebuah ketulusan, kita harus membangun ya terhadap lingkungan di sekitar kita, bahkan dimanapun kita ada, kita harus membiasakan punya gaya hidup hati yang tulus. Maka secara otomatis di hadapan Tuhan kita ini tuh tulus, bukan bulus. Saudara, kalau kita tulus, iblis paling takut orang yang hatinya murni. Ya, tapi saudara, kalau hati kita bulus, saudara, itu licik, saudara, itu iblis bilang gini, wah, kayaknya saudara kembar saya deh itu. Nah, supaya iblis nggak bilang saudara itu menjadi saudara kembar, jangan punya hati yang bulus alias licik. Saudara, mari. Bahkan, saudara, saya teringat akan yang namanya Daud. Daud ini bukan orang yang pintar, orang yang tulus, orang yang sangat polos, ya, hatinya murni, tetapi kekuatan di rohnya, wah, luar biasa. Buktinya apa, saudara? Buktinya dikatakan ya, dia punya keberanian untuk apa? Melindungi domba-domba yang dipercayakan bapaknya, saudara, dari binatang buas. Dia punya kekuatan ya, yang supranatural, yang extra power, saudara. Untuk apa? Membinasakan, bahkan membunuh binatang-binatang buas, saudara. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Goliat, Daud punya keberanian yang supranatural. Saudara, dasarnya apa? Karena Daud adalah orang yang tulus, orang yang murni di hadapan Tuhan. Saudara, saya beritahu ya, kalau kita tuh punya hati yang murni, hati yang tulus, nggak usah teriak-teriak sama Tuhan. Secara otomatis Tuhan selalu di pihak orang-orang yang tulus, orang-orang hati yang murni. Pasti dalam perlindungan dan jaminan Tuhan. Ya, karena apa? Karena ketulusan dan kemurnian itu adalah milik hatinya Tuhan. Jadi kalau kita itu memakai, mengenakan sisi yang ilahi dalam hidup kita, otomatis membuat dia tinggal di hidup kita. Kita punya jaminan perlindungan daripada Tuhan. Nah, itu saudara. Dan nanti saudara juga baca ayat-ayat firman-Nya yang menunjang di mana sebuah kesetiaan yang dibangun. Jadi orang yang setia itu, saudara, orang yang selalu ada, siap di-upgrade Tuhan, dan ketika Tuhan itu mau apapun dalam hidupnya, mengupgrade, mendidik, ya, bahkan Tuhan izinkan juga ketika Tuhan itu membentuk hidupnya, memberikan dia berarti perjalanan-perjalanan yang dimana dia harus lewati, dia tidak pernah berontak, saudara. Ya, dia tetap setia. Ya, selanjutnya, saudara, yang keempat adalah keintiman. Ya, saudara terkasih, di mana membangun tembok keintiman atau penyembahan, ya, bicara tentang kedalaman menyatu dengan hati Tuhan. Saudara, ini artinya ruang penyembahan. Kesukaannya hidup di dalam kuasa, pujian, dan penyembahan. Saudara, orang yang selalu membangun sebuah keintiman atau membangun tembok keintiman dengan Tuhan, tembok manusia roh secara keintiman, ini bicara sebuah bukan hanya dengan kedekatan, ya, tetapi hati Tuhan menjadi hatinya, seleranya Tuhan menjadi seleranya. Ya, orang yang seperti ini tuh orang yang sukanya memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat nih ya, jujur saya tuh sangat kagum dengan orang India. Ya. Dia itu, saudara, susah nyanyi, senang nyanyi, bahkan ketika baju cuma pinjam, kelambinya legaye, ya, duitnya legaye, jadi gaya terus, saudara, gaya terus, nggak pernah susah. Jadi orang India itu mau susah, mau senang, selalu menyanyi, saudara, ya. Saudara terkasih, kalau misalkan kita sebagai anak Tuhan lagi dalam pencobaan, kita nyanyi, pencobaan yang ku alami tak melebihi kekuatanku, sebab Kau Tuhan adalah kasih, tak mungkin Kau buang diriku
Dia yakin pencobaan yang dialami itu tidak melebihi kekuatannya. Dia nggak marah, dia nggak berontak, saudara. Itu dikatakan dalam segala keadaan, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan, dan tidak pernah hatinya berubah. Orang seperti ini, iblis akan gemetar, saudara. Tapi iblis akan sangat bisa mempermainkan setiap orang-orang yang lagi senang, lagi diberkati, dia nyanyi gini, happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang dapat berkat, malam jadi dapat berkat, selama hidupku jadi berkat. Nah, saudara ya, jadi berkat aja saudara ya. Dia senangannya tuh kalau diberkati. Begitu nggak diberkati, langsung saudara mukanya muram. Saudara terkasih, orang-orang seperti ini ya, adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan, saudara ya. Nggak akan mungkin bisa intim dengan Tuhan. Saudara tahu nggak? Kalau kita tuh intim dengan Tuhan, nih misalkan ya, contoh saudara bayangkan, saudara mau mendekati Jokowi, Bapak Presiden kita, ada undangan bahwa kita ada undangan dari Bapak Jokowi. Saya percaya kalau mau datang menerima undangan Bapak Jokowi, saya percaya saudara tidak akan pakai baju compang, pakai baju sembarangan. Saya percaya saudara tidak mungkin tidak mandi. Pasti saudara mandi keramas, saudara wangi, dan pastikan bajunya yang terbaik. Karena apa? Akan berjumpa dengan Bapak Presiden atau orang yang sangat punya pengaruh. Demikian kita juga Tuhan. Dengan Tuhan, saudara ya. Nah, ini saudara karena saya beberapa hari ini masuk dalam pengasingan atau dalam ruang keintiman. Jadi setiap hari saya tuh doa, sudah malam nih saudara, di sesi malam misalkan. Udah yang namanya jam 9 malam, saudara ya. Saya tuh kadang-kadang suka mandi malam, saudara ya. Karena terus nyambung, saudara. Dan ketika saya udah mandi jam 9 malam, terus tiba-tiba saya pakai baju bagus, anak saya pada tanya, Mami mau kemana gitu ya? Mau doa, mau ketemu Tuhan ya. Mereka pikir, aduh mau doa aja, message-nya kayak orang mau pergi, saudara. Nah, saudara terkasih, karena saya membiasakan diri kalau mau ketemu Tuhan, itu harus yang bersih, yang wangi. Jangan saudara bangun tidur sudah masih kotorannya ya, keteknya di mana-mana, saudara, rambut juabutan, saudara langsung nyembah. Ku sembah kau Tuhan, belum juga sikatan, saudara ya. Bahkan saudara ketika saudara bangun tidur langsung duduk nyembah. Waduh saudara. Tuhan sih nggak protes, yang protes itu saudara malaikat-malaikat. Dia bilang, aduh lu bau jigongnya nggak enak banget ini gitu ya. Tuh rambut menggimbal-gimbal gimana menghadap Tuhan. Ya, itu dasternya juga, wah. Saudara, memang sih Tuhan nggak lihat itu, Tuhan lihat hati. Lebih menghormati Tuhan, saudara nggak usah ngomong Tuhan lah. Saudara aja sebagai manusia, kalau ada orang datang kepada saudara dengan baju yang kumal-kumal, saudara, baju yang 3 hari nggak ganti, saudara ya, bau keringat, wah kira-kira saudara ya, atau lagi bangun tidur, saudara tiba-tiba datengin saudara langsung ngobrol, wah pingsan saudara ya, ya pasti bilang mandi dulu gitu ya, apalagi kalau kotor-kotor, ya saya sih orangnya begitu saudara ya, saya tuh paling nggak tahan dengan bau saudara, tapi kalau lagi saya dipakai udah nggak apa-apa lah, itu karena kodrat saudara ya, ini ada yang di Papua juga ya. Kalau kita lagi berpelukan dengan orang-orang Papua, wih, baunya manis ya, saudara ya. Kita harus punya hati, saudara ya. Ya itu memang beda, saudara, beda. Artinya, yuk belajar kita ini menjadi orang yang, maaf kata ya, saya ini ya membiasakan anak-anak rohani saya, kalau mau datang ke Tuhan itu harus menghormati Tuhan. Artinya pakaianlah yang sopan, benar. Jangan daster ludas-ludus, saudara. Jangan pakaian compang-camping, datang ke Tuhan. Ya nggak apa-apa sih, cuma ya gimana gitu saudara ya. Lihat itu saudara-saudara kita yang muslim. Mereka kalau datang menyembah Tuhannya, mereka itu bukan cuma saudara pakaian sopan, mereka bersih, mereka bersihkan dulu dengan wudhu saudara. Ya bila perlu mereka mandi, benar-benar menghormati Tuhannya. Nah kita kenapa nggak seperti itu saudara? Ya beda loh saudara, kalau kita benar-benar ya mengkhususkan diri untuk menghormati Tuhan. Nah, selanjutnya saudara, orang yang intim dengan Tuhan itu, saudara ya,
selalu bisa merasakan hatinya Tuhan. Tadi waktu kita pujikan, ajari aku mengerti perasaanmu, saya bisa merasakan hatinya Tuhan, saudara. Ya, saya bisa merasakan responnya Tuhan. Ya, bahkan ketika tadi saya bermazmur, saudara, itu kenapa bisa tiba-tiba keluar, saudara? Karena ada luapan hati yang sangat punya kedekatan, keintiman, gelora cinta, bahkan harmoni pujian yang membuat kita itu mengalami Tuhan begitu nikmat, saudara. Ya, saudara terkasih, kalau malam ya, khususnya malam lagi penyembahan sama Tuhan, misalkan dalam bermazmur gitu ya, lagi cinta-cintaan sama Tuhan. Wow, saudara ya. Wah, sampai bisa air mata ini sampai benar-benar kagum merasakan Tuhan itu begitu nikmatnya, luar biasa, saudara. Seperti contohnya semalam, saudara ya. Waktu sejujurnya saya lagi dalam kondisi ya, banyaklah yang harus menjadi tantangan-tantangan di mana saya harus terus berjuang untuk maju, saudara. Di dalam tekanan yang membuat saya itu sebetulnya nggak gampang, ya. Tapi saya berusaha untuk mengalihkan semua dan memfokuskan hati saya kepada Tuhan. Saya nyembah seperti ini, saudara. Di tengah-tengah saya hening, tiba-tiba keluar nyanyian itu seperti ini. Satu nyanyian perasaan yang dimana seperti orang lagi jatuh cinta, dan pernyataan-pernyataan itu sangat dekat banget. Ya, saya contohkan ya. Kalau nggak pakai musik nggak enak, saudara. Ini contoh aja, saudara. Dan saya merasakan Tuhan seperti mencium nafas cinta yang begitu kuat, dan satu kata yang dia katakan pada saya adalah, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Wah, saya nangis, saudara. Seperti ini. Ku bawa hatiku kepadamu, ku bawa kerinduanku kepadamu. Tak pedulikan hatiku, tak pedulikan pergumulanku, satu hal ku cinta padamu. Hanya Engkau Tuhan yang ku rindukan, ku selalu jatuh cinta denganmu. Ku persembahkan nyanyian kerinduanku, hasratku menjadi hasratmu, sebab ku nyanyikan kidungku, kidung cintaku kepadamu. Kekasihku, terus saya nyembah. Hangatnya cintamu, hangatnya gelora kasihmu padaku, cium bau harum semerbak, indahnya cintamu Tuhan, dan bla bla bla. Sampai tanpa rasa, tanpa sadar, hati saya dibawa ke tahta yang, wow, ke tahta kudusnya Tuhan. Saudara, saya menikmati penyembahan itu sampai 3 jam, saudara, tanpa saya sadar. Saudara terkasih, itulah keintiman. Ketika kita masuk dalam keintiman, kita sudah benar-benar nggak ingat lagi beban, persoalan, pergumulan, apapun, saudara. Ya, nggak ingat lagi semuanya itu. Bahkan kita bisa merasakan satu kekuatan cinta Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa.
Dan setelah itu saudara, akibatnya apa saudara? Kekuatan yang baru Tuhan berikan, sehingga saudara ada perkataan-perkataan membalikkan keadaan. Saudara, saya sedang bergumul untuk beberapa orang, saudara. Dan Tuhan berkata, orang yang saya bawa pergumulan ini, saudara, dia benar-benar mengalami satu kemenangan. Saudara, saya memang hari-hari ini tidak terima WA, telepon, ya saudara, karena memang lagi fokus dengan Tuhan. Nah, saudara, tetapi orang ini telepon, tapi saya nggak angkat, saudara, karena saya tidak bisa terima. Dan dia chatting, saya cuma sekilas, ya, kalau di handphone itu pasti keluar, saudara, kata-kata yang di depannya. Saya mengalami kejadian yang membalikkan keadaan, tapi saya mengerti apa itu, dan saya nangis. Saudara terkasih, sebuah keintiman membuat kita punya otoritas dalam Tuhan. Ya, selanjutnya saudara, bahkan saudara kalau kita intim dengan Tuhan, iblis itu tidak akan pernah bisa menjamah kita. Ya, selanjutnya saudara, yang kelima adalah ketekunan. Jadi ketekunan ini mengokohkan kekuatan manusia roh kita di dalam Tuhan. Ya, ini adalah tembok ruang merenungkan firman. Ya, orang yang suka melakukan firman Tuhan. Ya, saudara terkasih, orang yang suka melakukan firman Tuhan. Saudara, apa bedanya ini yang sama yang pertama tadi? Di mana yang pertama itu adalah membangun tembok iman, ya bergaul karib dengan Tuhan, ya. Ada di mana itulah kunci untuk mendapatkan segala mujizat, ya saudara. Ini merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya orang yang merenungkan firman Tuhan, pasti dia juga melakukan firman Tuhan. Tetapi di yang kelima ini, saudara, orang yang tekun melakukan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau yang tadi, itu sebatas melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau sudah di 5, ini menggali lebih dalam lagi. Artinya, ketika dia menjadi pelaku firman, ya, dia benar-benar rela mematikan totalitas kedagingannya. Ya, inilah saudara orang-orang yang membangun sebuah ketekunan. Ya, ingat, seperti ketika membangun pondasi rumah, saudara ya. Ketika pondasi rumah itu, saudara, ya, sedang digali untuk dibangun, saudara. Sepertinya nggak ada sesuatu apa-apa, bahkan akan sangat apa ya, ketika kita membangun sebuah pondasi, semua cuma kelihatannya ya cuma tanah yang digali. Tetapi saudara, ketika kita tekun melakukannya sampai ya satu kekuatan besi dan batu kita taruh saudara, dan kita mulai bangun tembok naik saudara. Nah, kekuatan di dalam bangunan itu letaknya di mana? Di pondasi. Artinya saudara, manusia roh kita akan punya kekuatan yang sangat dalam dan sangat kuat kalau kita menjadi orang yang terus menaikkan level-level ya dalam melakukan firman Tuhan. Artinya apa? Semakin hari semakin punya tantangan yang semakin naik bukan turun, saudara. Sama ketika orang itu naik kelas atau naik pangkat, pasti saudara ujiannya, badainya akan semakin kencang. Nah, saudara terkasih, artinya begini ya, kalau hidup saudara yang tadinya badainya itu nggak terlalu besar, tapi semakin dekat sama Tuhan, semakin besar. Semakin dekat sama Tuhan lagi, semakin besar. Nah, itu tandanya saudara sedang membangun sebuah ketekunan di dalam Tuhan. Ya, jadi jangan pernah kaget ya, kalau kita tuh semakin dekat sama Tuhan, ya, semakin ujiannya semakin luar biasa, saudara. Nah, ketika kita membangun sebuah ketekunan, ya, hanya satu, saudara, ya, kuncinya, yaitu apa? Ketulusan dan pengertian. Kalau kita nggak tulus, ketekunan kita nggak akan bisa. Orang yang nggak tulus nggak akan bisa masuk dalam ketekunan. Yang kedua tuh pengertian. Selalu punya pengertian yang ilahi. Pengertian. Enggak, aku percaya Tuhan sedang merancangkan yang luar biasa dalam hidupku. Setiap kesesakan, setiap jalan buntu, setiap tekanan-tekanan yang Tuhan izinkan aku harus lewati, aku harus hadapi, aku percaya di balik semua ini ada sesuatu yang besar. Saudara, hari-hari ini saya nggak ngerti kenapa, setiap kali ngomong sama orang, selalu step ini keluar dari mulut saya. Ingat ya, tahun ini adalah tahun peperangan besar.
Tetapi tahun peperangan besar, ketika kita menjadi orang yang sepakat dengan Tuhan, kita akan menerima jarahan yang sangat besar. Kita akan menuai kelimpahan yang sangat besar. Masalahnya, apakah kita siap? You ready? Nah, seperti itu, saudara. Jadi, saudara, hari-hari ini kita nggak bisa loh santai-santai, kita nggak bisa main-main dengan Tuhan. Kalau kita santai-santai, kita main-main dengan Tuhan, saudara akan terbawa arus gelombang. Saudara akan mengalami kegoncangan yang saudara nggak bisa kendalikan. Jadi bagaimana, saudara? Ikuti irama Tuhan. Ya, saudara, dan semua pasti punya level masing-masing. Nggak mungkin, saudara ya, misalkan anak SMP ujiannya SMA, itu nggak mungkin. Ingat, setiap ujian-ujian yang Tuhan izinkan itu sudah pasti, saudara, sesuai takaran kita. Karena firman Tuhan berkata, pencobaan kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Sekalipun kadang kita merasa tidak kuat. Di saat kita merasa tidak kuat, disitulah kita harus menyadari, itulah tujuannya kenapa kita harus melekat dan mengandalkan Tuhan. Karena kita sadar, tanpa Tuhan, kita nggak bisa. Saudara, kenapa? Alasan kedua, kita harus mengandalkan dan melekat dengan Tuhan. Supaya nanti kalau kita dapat melakukannya, kita tidak sombong, saudara. Kita jadi orang tetap tahu diri, tetap rendah hati, tidak sombong, tidak dimanipulasi sama iblis, saudara. Ya, makanya Tuhan izinkan kita lewati masa yang paling buat kita susah, buat kita berat, saudara. Supaya kita tidak membusungkan dada. Ya, saudara terkasih, ada di salah satu anak rohani saya sedang mengalami satu pergumulan, ya, sedang dibawa Tuhan ini, ya, seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi melintasi badai yang sangat besar. Ya, ini terus, saudara, beruntun ngalamin sebuah ujian, ya, satu-satu kan. Pada saat saya melihatin, waduh Tuhan, dan ketika saya tenang, Tuhan tuh memberikan saya pengertian. Tuhan bilang gini sama saya, kok kamu tuh nggak percaya sih? Aku sedang bawa dia seperti burung Raja Wali melintasi badai, tapi dia menang. Yang kedua, justru aku ini mereka-rekakan, ya, mengizinkan, ya, masalah-masalah yang besar dalam tanda kutip. Karena apa? Ya, peperangan yang besar. Ya. Dan Tuhan, saudara, ingin membuat dia apa? Mengalami kemenangan yang besar. Nah, saudara terkasih, langsung saya menyadari itu. Ya, saudara, dan sempat tadi saya sharing, ya, sama beliau, saya bilang ini, sadar nggak, kamu ini sedang dibawa Tuhan seperti Ayub. Tuhan yang cari gara-gara loh dengan Ayub, dengan memanggil siapa? Iblis. Iblis, tidak kau melihat Ayub, hambaku yang setia dan bla bla. Itu, saudara. Singkat cerita, seizin Tuhan, ya, iblis apa? Menggecoh daripada Ayub. Saya bilang sama dia, kamu hanya butuh sikap hati yang benar. Kamu hanya butuh percaya. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, ya, dan harus punya rasa aman dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang berperang ganti engkau. Tuhan yang sanggup mereka-rekakan. Karena apa? Tuhan cari gara-gara kenapa? Karena Tuhan ingin kau ada di pertandingan, di gelanggang pertandingan, kau memenangkan sebuah pertandingan yang besar, yang dahsyat. Kenapa? Supaya engkau mendapatkan kemenangan yang besar. Ingat, saudara, kemenangan besar pasti melewati peperangan yang besar. Peperangan besar ketika dilewati, maka akan mendapatkan jarahan yang besar. Wow. Jadi, saudara, ketika saudara bilang, dapat jarahan besar, saya bilang, yes. Siap-siap hatinya dulu, saudara, ya. Jangan cuma yes, tapi nggak punya pengertian. Saudara akan mengalami kemenangan besar, yes. Nggak ngerti kemenangan besar, tadi peperangan besar, saudara, ya. Kelimpahan besar, yes. Nggak ngerti kelimpahan itu berarti ada peperangan juga, saudara. Ada harga harus dibayar. Ya, kalau kemenangan besar, kelimpahan besar, gratis, itu namanya bukan peperangan, saudara, ya. Penjarahan, ya, itu namanya, saudara, merampok gitu, merampok besar-besaran, ya. Kita bukan iblis, saudara, yang merampok.
Saya bilang yang terakhir bilang gini, justru melewat ini, saya bilang, ketika Tuhan izinkan kau mengalami peperangan besar, kau bukan hanya menang, kata Tuhan. Kau harus membuat iblis mengembalikan semua yang pernah dicuri 7 kali lipat seperti Ayub. Wah, langsung dibilang, yes. Nah, yes ya yes, yang penting hatimu tuh siapkan, saya bilang itu. Jangan marah, ya. Jangan nelangsa, ya saudara ya. Jadi saudara, kalau saudara belum pernah mengalami ada sampai goncangan besar, berarti saudara masih apa? Prajurit-prajurit, ya. Prajurit masih centeng-centeng di bawah, saudara. Tapi kalau saudara sudah mulai naik, saudara ya, pangkat udah mulai naik itu, wah, peperangannya besar. Sampai ujungnya Tuhan bilang ini, kok harus menjadi apa? Jenderal dan komandan. Wah, berarti musuhnya besar. Saudara siap untuk peperangan besar? Jalan besar? Halo? Coba yang siap angkat tangan. Semua dibuka videonya. Yes. Wah, yang di Papua nggak mau kalah ya. Siapa takut gitu saudara ya. Yang penting itu hatinya melekat dengan Tuhan. Saya tantang tuh si Hartono tuh, jangan mesem ya. Katakan Tuhan, aku mau yes dengan Tuhan. Gitu loh ya. Nggak usah takut ya. Saudara, ada pujiannya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Yes, yes, yes. Gitu saudara ya. Jadi nggak usah khawatir saudara ya. Ya, kalau saya percaya kalau kita ini jadi orang yang gelinding wae sama Tuhan. Wah, pasti ajaib. Ya memang nangis saudara. Bukan berarti nggak ada air mata, nggak ada cerita, nggak ada kesesakan. Ada semua itu saudara. Capjai, gado-gado, semua ada di situ saudara. Tapi kalau capjai dikelola dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita, nyanyi sambil nyanyi ya, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, saudara. Sambil mengalami semuanya, saudara ya, yang perutnya gendut-gendut kayak Hartono, gendangnya itu dipukul. Dengan gendang, kutublik ya saudara ya. Artinya tetap sukacita gitu Hartono ya. Jadi saudara hadapi semua itu dengan ketenangan dan sukacita. Nanti Tuhan tuh gini, luar biasa. Kalau kita kagum sama Tuhan itu sudah biasa. Harus bikin Tuhan kagum sama kita. Ya, saudara, itu baru luar biasa. Nah, sekarang saya tanya nih, semua tolong aktifkan videonya. Saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara. Tolong diaktifkan. Saya mau melihat wajah-wajah saudara. Dan tolong angkat tangan. Saya yang hari-hari ini belum sampai digoncang Tuhan begitu besar. Angkat tangan. Belum digoncang Tuhan loh ya. Saya doakan. Ya, saudara. Ini tahun kemenangan besar. Ini tahun jarahan besar, ini tahun peperangan besar, ini tahun membalikan keadaan. Jadi katakan Tuhan, saya yes dengan Tuhan. Jangan kecut hati, jangan tawar hati. Boleh saudara nangis, boleh saudara mengalami kesesakan, tapi jangan lama-lama. Hitungan hanya 10 atau 15 menit saja, jangan lebih dari itu, saudara. Jangan sampai 20 menit, saudara. Ya, sesaat saja karena itu manusiawi, saudara. Tapi langsung sadar, langsung bangkit kembali. Wow, ingat ya, ingat, jangan pernah lupa. Tuhan adalah sutradara kehidupan. Setiap hari dia sudah menyediakan skenario yang besok, bahkan bulan depan, tahun depan harus kita lewati. Kalau kita jadi orang yang selalu lulus dalam setiap ujian, ya, jangan jadi orang yang remedi terus ya. Itu remedi terus seperti berputar-putar seperti bangsa Israel. Ya. Pastikan saudara jadi orang yang bisa lulus walaupun nilainya pas-pasan ya. 6,5 ya nggak apa-apa lah katanya ya. Daripada nggak lulus ya. Jangan lolos. Lolos itu apa sih? Lolos itu katrolan saudara. Tuhan gini, ya sudahlah kasihan-kasihan daripada nggak naik nanti dia pemberontak. Daripada nggak naik nanti dia seperti Yudas, sudahlah tak naikkan aja tak naikkan. Kalau lolos terus saudara, aduh saudara nggak punya identitas saudara ya. Hidup ini harus lulus, bukan lolos. Lolos itu apa? Jaga ke anugerah Tuhan, anugerah ya Tuhan, anugerah ya. Ya, saudara jangan punya mental terus anugerah. Ya, nanti Tuhan tuh bilang ini, capek deh, gitu saudara ya.
harus jadi orang yang seperti Raja Wali. Ya, saya ngalamin gini, saya lagi ngalamin, saudara. Saya ngomong, saya lagi ngalamin, saudara ya. Bukan cuma om dong, saudara ya. Mari saudara kita sepakat. Satu hal tadi, saudara. Waktu doa pagi live streaming, Tuhan bilang gini, nanti sore pengajaran, saya langsung dalam hati lagi nyembah. Gitu, saudara. Waduh Tuhan, gitu ya, saudara. Pengajaran, gitu ya. Saya, saudara, langsung, waduh, dalam hati saya, waduh, ini harus mempersiapkan nih ya. Jadi saudara jujur ya, mempersiapkan tadi ini seperti spot jantung, saudara. Cepet-cepetan dia. Waduh, gimana udah sampai keringetan semua, saudara. Nanti gimana Tuhan, saudara. Ya, saudara terkasih, kenapa Tuhan bilang ini? Aku mau memastikan, ya. Aku mau memastikan kata Tuhan, ya. Pahlawan-pahlawanku ini siap membangun tembok manusia rohnya. Supaya apa? Punya pertahanan terhadap iblis. Bahkan bukan hanya punya pertahanan, tapi punya kemenangan. Wah, ternyata Tuhan mau kita mengalami kemenangan, saudara. Ya, jadi saudara terkasih, mari bangun manusia rohmu, tembok manusia rohmu. Di roh ini harus kuat, harus kuat. Apapun yang terjadi, belajar tenang, belajar menguasai diri, belajar bersyukur, sekalipun nggak ngerti, nangis, sesak apapun, tetap tenang. Saudara, tetap tenang. Dia sutradara kehidupan, dia sudah mempersiapkan, ya, setiap jalan-jalan kemenangan. Ya, selanjutnya saudara. Yang kelima. Tadi yang kelima sudah, yang keenam ya, tembok unity, kesatuan hati. Saudara, unity ini kesatuan hati karena banyak orang itu unity secara apa namanya? Jasmaninya aja, tapi hatinya nggak unity, saudara. Ya. Jadi kesatuan ini bukan cuma kumpul-kumpul, saudara ya. Makanya banyak di gereja tuh mereka suka kumpul-kumpul tapi tetap ngerasanin satu dengan yang lain. Ngerasanin ya, memfitnah, menggosip satu dengan yang lain. Tapi kalau kita ini saudara, unity-nya secara hati, lahir dari kasih, maka kesatuan ini akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Seperti Yesus dan Bapa menjadi satu, sehingga ada satu kekuatan. Saudara terkasih, di dalam unity ini seperti tembok ruang keluarga, ya. Orang yang suka menyatukan hati satu dengan yang lain. Jadi kalau di dalam keluarga ini dia adalah pribadi yang suka, ayo sini kumpul-kumpul gitu, saudara ya. Ayo bersamaan. Sukanya apa? Kebersamaan. Ya. Orang yang seperti ini ya akan membangun tembok pertahanan keluarga, pertahanan kasih, pertahanan chemistry, kasih dan cinta itu semakin kuat, sehingga apa? Di keluarga tidak akan bisa dipecah belah oleh kuasa-kuasa roh jahat. Tidak ada perpecahan, saudara. Tidak ada roh yang egois, saudara. Karena apa? Berusaha dibangun, ya, dibangun secara hati. Saudara terkasih, mari jadi pribadi yang mempertanggungjawabkan keselamatan di keluarga. Ya, dengan cara bagaimana kita harus membangun kesatuan hati sebagai tubuh Kristus. Bahkan bukan hanya di dalam keluarga inti, bahkan dimanapun kita ada, biasakan menjadi pribadi yang selalu membangun kesatuan hati. Ya, rela melepaskan kenyamanannya demi bisa melayani orang lain, saudara. Ya, saudara, ini harus menjadi kesukaan kita, bukan menjadi beban. Ya, ketika kita meletakkan kenyamanan kita demi kita menolong orang lain, itu harus menjadi satu kesukaan, ya, bahkan menjadi gaya hidup. Maka dengan demikian, saudara, kita akan susah dipecah belah sama iblis. Kita akan susah, saudara, menjadi yang diadu domba sama iblis. Karena apa? Kekuatan kasih kita sangat kuat. Ya, saudara, inilah tembok-tembok manusia roh yang kita bangun. Saudara, nanti saudara akan dapat perpoinnya yang diteguhkan lewat setiap firman-firman Tuhan. Nah, saudara terkasih, sekali lagi, ya, tembok-tembok yang dibangun pada materi sore hari ini adalah tembok iman, ya, dan tembok kesetiaan, tembok belas kasih, tembok keintiman, tembok ketekunan, dan tembok kesatuan hati. Saudara, setelah ini saya akan memberikan sesi pertanyaan. Silakan saudara yang ingin bertanya.